Baik Ustadz, ini dari Jakarta kita menuju ke Jawa Tengah. Ada video seorang kakek tengah membeli perhiasan emas di Brebes yang mendadak viral. Video tersebut viral lantaran sang kakek membeli emas seberat 28 gram menggunakan uang receh yang disimpan dalam karung. Adalah kakek Januri, warga desa Baros, Brebes, Jawa Tengah, datang ke salah satu toko perhiasan sambil membawa 2 karung uang recehan untuk membeli emas. Tentu saja kedatangan pria 75 tahun yang diketahui berprofesi sebagai pengemis ini sontak membuat kaget penjaga toko. Para karyawan toko pun dengan sigap membantu menghitung kepingan uang receh milik sang kakek. Butuh waktu 2 jam untuk menghitung uang receh yang totalnya mencapai Rp9.336.000 dan bisa dibelanjakan perhiasan emas seberat 28 gram. Dia bawa uang cash atau dia gesek atau pakai uang logam pun kita tetap layani mereka dengan baik. Itu SOP yang berlaku di toko Mas Rama seluruhnya. Saat pemilik toko meminta karyawannya untuk menemani sang kakek pulang, ia pun menolaknya lantaran tidak mau memberitahukan secara pasti lokasi tempat tinggalnya berada. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Iya, ini meski ia mengemis dan serba kekurangan, namun sang kakek tidak lupa menyisihkan uangnya untuk menabung. Nah Ustadz, kita apresiasi usaha kakek untuk menabung, tapi di sisi lain kita tidak juga membenarkan pekerjaan kakek sebagai peminta-minta, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau tidak salah ini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagaimana maksud perkataan ini Ustadz? Ya, Nabi SAW memberikan satu tuntunan yang sangat mulia, bahwa siapapun jika kemudian ia berharap menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih banyak hartanya, namun ia gunakan untuk kebaikan, maka dikategorikan tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata para ulama hadis, ini menunjukkan bahwa kita memang dituntun untuk selalu berusaha, bekerja sungguh-sungguh, bahkan mencari rezeki yang halal, mencari karunia Allah yang halal, itu menjadi ibadah yang agung di sisi Allah. Tidak ada ibadah yang agung setelah kita menunaikan sholat yang wajib, melainkan kita menjalankan aktivitas bekerja, mencari karunia rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tangan di atas? Karena tangan di atas ini menunjukkan kemuliaan, menunjukkan keutamaan, menunjukkan bahwa ia ingin membantu sesamanya. Identiknya kalau di bawah itu kan berarti membutuhkan bantuan. Di bawah itu biasanya identik dengan meminta-minta. Maka mereka yang berada di posisi di atas memberi, membantu, kemudian mengutamakan sahabat-sahabatnya jauh lebih mulia dari mereka yang menengadakan tangan, meminta-minta. Justru di hari kiamat, siapa yang meminta-minta di dunia padahal ia mampu bekerja, kata Nabi SAW, ia nanti akan berkeliling, namun berkeliling di atas bara api. Berkeliling di atas bara api sebagai bukti bahwa di dunia dia tidak mau bekerja, bergantung kepada orang lain dengan pemberian dari manusia. Harusnya kita selalu berusaha untuk menjadi manusia pemberi, manusia yang mampu memberi, manusia yang mampu memberikan kebaikan kepada sesama kita, insya Allah. Insya Allah, selagi kita masih diberi kesehatan, ini adalah anugerah luar biasa begitu ya Ustadz, apalagi di tengah pandemi seperti ini, apapun bisa dilakukan, entah mungkin berdagang atau berjualan, yang penting sedikit demi sedikit mungkin bisa menjadi bukit begitu ya Ustadz. Nah Ustadz Atabik, ini di luar konteks dari berita, Islam kan mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Bagaimana sih definisi sederhana ini Ustadz dalam pandangan Islam? Ya, sederhana itu berarti memenuhi kebutuhan secara wajar, secara proporsional. Ada prioritas yang bernama kebutuhan pokok, ada kemudian kebutuhan sekunder dan berikutnya. Saat kita memiliki atau mendapatkan karunia rezeki dari Allah, maka kita alokasikan untuk kebutuhan pokok. Itulah berarti kita sederhana. Kita mampu menunjukkan ya hal-hal yang berlebih-lebihan yang mungkin akan dipandang oleh orang, Masya Allah, orang ini berduit, orang ini berada, namun ia mampu menunjukkan sesuatu yang lebih sederhana, apa adanya, jauh lebih baik. Kenapa? Karena dengan dia menunjukkan kesederhanaan, maka tidak akan menimbulkan hasad dan dengki serta iri dari orang lain. Kalau kita menunjukkan, maaf misalnya, kita mampu sekian,
dan kita membeli semuanya dengan kemampuan kita. Lantas ada saudara kita yang tidak mampu dan muncul iri, dengki, dan hasad, berarti kita sudah memunculkan itu. Dengan kesederhanaan ini berarti kita memenuhi seluruh kebutuhan kita secara wajar, kita kemudian prioritaskan pada kebutuhan-kebutuhan pokok, dan ketika kita sudah memenuhinya, juga jangan lupa ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang insya Allah amat sangat membutuhkan bantuan kita semuanya, insya Allah. Insya Allah. Baik Ustadz, ini saya juga ingin bertanya lagi. Ini kan kakak ini sudah tua begitu ya Ustadz. Mungkin dia masih punya keluarga atau anak-anak. Nah, bagaimana tanggung jawab seorang anak yang mungkin melihat orang tuanya yang sudah sendiri begitu meminta-minta? Apa tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya yang memang sudah tidak punya uang? Apalagi ketika anak itu diberi kesuksesan begitu Ustadz. Ya Masya Allah, seorang anak wajib berbakti, wajib berbuat baik dalam arti yang luas. Memenuhi kebutuhannya, memenuhi seluruh yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Sampai Nabi mengingat, sungguh seorang anak ini rugi. Raghima anfu abdin. Rugi kata Nabi, kalau dia punya orang tua, tapi orang tuanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Orang tuanya diabaikan, tidak diperhatikan, malah orang tuanya didurhakai. Wajib seorang anak untuk memperhatikan keluarganya. Hadis tadi yang disampaikan, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Berikutnya, ungkapan hadis tersebut adalah penuhilah hak-hak yang engkau menanggungnya. Hak orang tua, hak dari anak-anak. Kewajiban itu adalah patut didahulukan. Karena agar insya Allah keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita dapat kita penuhi seluruh hak-haknya, seluruh kebutuhan-kebutuhannya dengan sebaik-baiknya, dan kita mendapatkan pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini saya coba katakan kembali kepada Ustadz, semoga peristiwa ini tidak terjadi kepada kakek pengemis ini. Misalnya bagaimana dengan anak atau keluarga yang dia hidup bermewah-mewah di luar sisi kesederhanaan begitu ya Ustadz, sedangkan ada saudaranya yang mungkin kekurangan. Nah, hidup bermewah-mewahan ini apakah ada larangannya Ustadz? Mungkin kalau misalnya orang membutuhkan makanan sebagai kebutuhan pokok, tapi zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang kemudian mengedepankan pakaian sebagai kebutuhan pokok yang harus merek tertentu begitu Ustadz, sebagai kebutuhan pokok. Nah, ini bagaimana dalam Islam? Ya, standarnya ada dua Mbak Nurul. Ada standar mubazir, namun ada yang kedua standar israf. Mubazir itu berlebih-lebihan sampai sesungguhnya ia sudah tidak membutuhkan. Tapi ada yang kedua, ini israf, yaitu berlebih-lebihan hanya memenuhi dalam tanda kutip ya lifestyle, yaitu gaya. Padahal ia juga sudah terpenuhi kebaikannya, kebagusannya, penampilan sudah sangat patut misalnya menurut masyarakat, menurut sahabat-sahabatnya. Namun ia ingin lebih patut lagi, lebih dipandang lagi. Berarti ini ada kategori israf. Padahal Al-Quran mengingatkan, silakan kalian mengkonsumsi apapun. Kulu washrabu, tentu dalam konteks ini makanan dan minuman. Tapi berpakaian, tapi berkehidupan. Dan jangan kalian berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu termasuk dari perbuatan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang tidak boleh berlebih-lebihan, karena memang manusia itu tidak akan pernah puas begitu ya Ustadz. Hiduplah sederhana seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.